Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Destiny Putri Nabila. Saya dari Universitas Universitas Master PGRI. Tujuan saya kesini untuk mewawancara observasi di MTS Alma Surya. Yang pertama, saya mau nanya apa saja yang termuat dari kurikulum yang digunakan sekolah. Apakah kurikulum 2013 atau kurikulum Merdeka Belajar? Terima kasih ya. Saya Wali Hasan, Wakil Kepala Sekolah dan Kurikulum di MTS Alma Surya. Terkait kurikulum yang kita gunakan, memang saat ini sebenarnya beberapa sekolah sudah menerapkan kurikulum Merdeka, tapi di kami atau di kita ini sesuai dengan arahan dari Kementerian Agama, karena MTS ini di bawah naungan Kementerian Agama, maka untuk kurikulum yang digunakan sampai saat ini kita masih pakai kurikulum 2013 ya, menurut revisi. Jadi memang belum ke kurikulum Merdeka. Mungkin arahan dari Bapak Pengawas dan juga beberapa stakeholder di Kementerian Agama, insya Allah mungkin tahun depan baru kita menerapkan kurikulum Merdeka. Tapi saat ini kita masih pakai kurikulum 2013. Apakah ada cita-cita sekolah untuk kedepannya? Sebenarnya kalau cita-cita di kita itu MTS Alma Surya memang punya ciri khas budaya Islami atau agama. Jadi di kita itu yang pertama memang kita akui dari prasarana kita memang bukan kurang ya, belum memadai, termasuk lab dan yang lainnya. Kita baru ada lab komputer, lab IPA, terus perpustakaan juga kita masih minim. Memang kita kedepannya kita bagaimana sekolah ini mempunyai sebuah ruangan yang berbasic IT, yang di situ di dalamnya adalah semua informasi tentang pendidikan, terutama pendidikan agama dan umum, itu lebih canggih lagi, lebih hebat lagi dari perasaan. Kemudian yang lainnya kita juga terus berinovasi untuk menjalankan kegiatan di MTS Alma Surya yang memang kita nggak bisa pungkiri saat ini kita ada sekitar 340 siswa. Ya kita memang masih ada 3 kelas yang rambelnya kosong, memang baru jadi 3 kelas. Kedepannya kita berharap ada banyak kelas atau banyak siswa yang bisa masuk ke sini. Hingga apa ciri khas sekolah? Ya, memang kita ini ciri khas dari sekolah kita, karena kalau MTS itu berbeda dengan SMP ya. Kalau MTS itu sekolah di mana memang pembelajarannya lebih banyak di bidang agama. Ciri khas kita yang pertama, kita menerapkan akhlakul karimah yang mulia atau akhlak kepada anak-anak. Attitude atau sikap itu yang paling utama, karena kita mempunyai sebuah tujuan keluar dari MTS Alma Surya. Seluruh siswa-siswa MTS Alma Surya ya minimal mempunyai sikap atau akhlak yang mulia, itu yang utama. Pembelajaran dan yang lainnya insya Allah bisa menyusul kalau mereka mempunyai akhlak yang mulia. Nah, dari situlah kita memulai bagaimana nantinya siswa-siswa kita ini bisa lulusan yang mempunyai nilai dual tidak hanya dalam pembelajaran, tapi jadi punya attitude atau sikap yang memang mereka harus miliki dalam setiap siswa atau dalam setiap terdidik. Kemudian pertanyaan selanjutnya akan dibacakan teman saya Sabira. Kurikulum disusun dan menggambarkan ciri khas tersebut. Ya, selama sedikit ciri khas kita tadi ya, memang kita punya sebuah metode, artinya untuk menunjang akhlak yang mulia itu kita ada sholat duha wajib setiap pagi. Kita masuk jam 7, setengah 7 sudah ada di sekolah. Kemudian setelah sholat duha kita ada zikir sampai jam 7, setengah jam. Kemudian nanti juga masuk basic agama kita tingkatkan dalam hal pendidikan agama. Nah, untuk menunjukkan ciri khas dengan kurikulum, biasanya kami bekerja sama dengan orang tua ya terkait kegiatan kurikulum 2013. Itu juga menambahkan kepada orang tua untuk memberikan pemahaman agama tidak hanya di sekolah. Beberapa guru dari kita itu memang di luar sana mengajar ngaji. Nah, kita arahkan untuk anak-anak selain belajar ilmu Al-Quran dan ilmu agama di sekolah, kita arahkan juga mereka untuk kegiatan mengaji di luar. Biasanya itu habis pulang sekolah, karena kita pulang sekolah jam 7, saya berangkat jam 7, setengah 7 sampai dengan jam 2. Biasanya habis asar itu kita arahkan anak-anak melalui orang tua untuk memasukkannya ke sekolah, ke pengajian-pengajian yang dimiliki sama
guru-guru yang ada di sini. Itu sebenarnya kurikulum penerapan kita susun bagaimana nanti anak tidak hanya dapat pelajaran dari sekolah tapi juga pelajaran dari luar. Itu yang menjadikan kami bersama dengan wali murid atau komite bersama untuk memajukan sekolah ini dalam hal bidang agama yang memang kurikulumnya hanya pembelajaran, tapi kita tambahkan dari kurikulum yang lainnya. Paling itu sangat besar. Bagaimana pelaksanaan implementasi kurikulum di sekolah? Ya, 2013 memang sudah sangat lama kita gunakan. Implementasinya kan daya serap anak, kemudian kemajuan dari anak, kemudian daya dukung dari apa yang menjadi khas, kemudian IT atau bisa dibilang teknologi ya. Memang saat ini kami sudah hampir 70% sampai 80% untuk persaingan dalam kurikulum. Cuma memang perkembangannya itu tadi menjadi kendala adalah ketika kita melakukan hal-hal yang bersifat untuk positif kepada anak, kadang-kala memang anak itu sendiri yang tidak mau. Contoh tadi yang saya bilang, salah satunya kita menerapkan pengajian dengan kurikulum itu, ternyata banyak anak yang tidak ingin atau tidak mau mengaji setelah pulang sekolah karena mereka bilang capek dan yang lainnya. Jadi itu kendala, salah satu kendala. Walaupun kendala lainnya dalam hal tadi sudah dibilang di awal, saya di sekolah kita punya teknologi yang luar biasa, itu juga salah satu kendala. Jadi bukan belum maksimal, tapi memang belum mencapai untuk hal-hal yang positif tadi 100%. Jadi sekitar 80% kurikulum itu sudah kita terapkan, cuma masih 20% yang harus kita benahin dari sekolah ini. Paling itu. Dalam kurikulum 2013 Ya. Memang banyak hal ya, tadi saya bilang prasarana atau kendala tempat itu yang paling hal menjadi kita untuk kegiatan KBM. Walaupun memang kita sudah punya banyak komputer, kita sudah punya hampir 30 piece PC kemudian dan yang lainnya, cuman dengan kapasitas yang hampir 350 sampai 400 orang, kita agak sulit untuk mengimplementasikan kegiatan IT dalam bidang pembelajaran. Kemudian perbedaan karakter ini juga yang menjadi hal kita. Pembinaan karakter di sini kami sering bekerja sama dengan orang tua, tapi ada beberapa kendala yang ternyata mohon maaf karena di sekolah kita ini kan adalah orang-orang yang menengah ke bawah. Artinya memang ke bawah, bahkan banyak siswa kita yang memang mohon maaf tidak mampu dan yang lainnya. Bahkan ada beberapa yang hampir 20% adalah orang-orang yang mohon maaf tidak ada orang tua, dalam hal orang tua yang mungkin sudah meninggal atau mungkin sudah tidak ada. Nah, itu menjadi kendala kita. Kenapa? Karena kita harus butuh orang tua untuk saling di rumah dan di sekolah yang nantinya akan menjadikan anak-anak itu kita saling kerjasama. Nah, kendala itulah yang sering kita hadapi dalam penerapan kurikulum. Bagaimana untuk mengimplementasikan ini kepada orang tua bahwa di sekolah dan di rumah harus saling sinergis dalam hal pendidikan. Paling salah satunya itu sih. Apa sih Kak visi-visi sekolah yang sudah tercapai? Ya, memang kita punya visi-visi tadi saya bilang di awal, utamanya adalah ingin membangun seluruh siswa-siswi yang ada di sini mempunyai nilai akhlakul karimah yang mulia yang tinggi. Nah, dalam hal itu memang salah satunya adalah penerapan akhlak, nah itu yang paling utama. Kemudian bagaimana kita bisa mencapai ke situ, apakah sudah tercapai atau belum? Mungkin 80% sudah tercapai. Artinya kita ingin lulusan dari Al-Masuliyah minimal bisa berguna bagi masyarakat dan juga lingkungan, walaupun hanya baru SMP. Nah, mungkin di sini yang sudah agak tercapai, kita memang bersaing dengan SMP negeri dan juga SMP yang lain yang munafid. Walaupun kita menengah ke bawah, tapi ternyata siswa kita juga mampu bersaing untuk bisa masuk ke SMA negeri, SMK negeri, bahkan madrasah aliyah negeri dan sekolah-sekolah yang favorit yang ada. Itu menjadikan kebanggaan juga buat kita untuk mencapai visi tersebut. Paling itu aja saja besar. Apa aja sih Kak kegiatan pengembangan diri yang ada di sekolah? Kalau kita punya ekstrakurikuler itu atau pengembangan diri banyak ya. Salah satunya pramuka. Ini pramuka yang memang jadi andalan kita yang saat ini lagi dikembangkan atau digalakkan. Dari mulai mengikuti lomba, kegiatan-kegiatan di luar, perkemahan dan yang lainnya. Kemudian itu pramuka itu ada dua, ada yang memang wajib, ada yang memang regu inti. Regu inti itu ada 4 regu, 2 regu perempuan, 2 regu laki-laki.
yang memang dipersiapkan untuk kegiatan perlombaan apabila dibutuhkan. Kemudian ada kegiatan tilawatil Quran, itu biasanya setiap habis pulang sekolah. Jadi baca tulis Quran yang memang itu dikembangkan. Kemudian ada karate, kemudian kita juga punya taekwondo, kemudian ada marching band atau drum band, ada eskul hadroh, ada eskul marawis, eskul tari. Itu beberapa pengembangan diri yang memang kita wajibkan di kelas 7 ya. Yang itu kelas 8 boleh ikut, boleh juga kelas 9 nanti sudah masuk fase di mana mereka diwajibkan sudah fokus ke belajar, walaupun sebenarnya masih boleh ikut tapi tidak terlalu mengganggu kegiatan